Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya menjelaskan materi yang akan saya sampaikan, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ika Siti Wulandari. Saya mahasiswa semester 2 jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Di sini saya akan menjelaskan mengenai objek sasaran administrasi dalam pendidikan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pengertian administrasi dan administrasi pendidikan. Administrasi adalah seluruh proses kegiatan kerjasama antara dua orang atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Pengertian administrasi pendidikan menurut beberapa ahli. Yang pertama, menurut Syarif, administrasi pendidikan adalah segala usaha bersama untuk mendayagunakan sumber-sumber personil maupun material secara efektif dan sistematis yang diselenggarakan dalam lingkungan tertentu, terutama berupa pendidikan lembaga formal. Dari beberapa pengertian administrasi pendidikan yang saya sampaikan dapat disimpulkan bahwa administrasi pendidikan adalah segala proses mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaporan, pengkoordinasian, pengawasan, dan pembiayaan yang dimana dilakukan oleh seluruh anggota atau orang-orang yang berada di dalam lingkungan pendidikan itu untuk mencapai tujuan pendidikan secara berencana dan sistematis yang diselenggarakan. Peranan pendidikan dapat dipahami bukan hanya dalam konteks mikro, melainkan juga dalam konteks makro, yaitu kepentingan masyarakat luas. Dalam konteks mikro, pendidikan harus mampu memberikan layanan belajar mengajar kepada peserta didik sesuai dengan kebutuhannya. Layanan belajar mengajar yang baik dapat dilakukan sesuai dengan memperhatikan keragaman karakteristik individual peserta didik. Sedangkan dalam konteks makro, pendidikan harus mampu merealisasikan relevansi antara hasil-hasil pendidikan dengan kebutuhan masyarakat. Relevansi pendidikan dapat diupayakan dengan mempertimbangkan dan mengantisipasi tuntutan serta harapan masyarakat sesuai dengan laju perkembangan sosial, ekonomi, politik, serta stimulan. Dari segi kemampuan penyelenggaraan pendidikan, prinsip pertama mengisyaratkan pentingnya memadukan berbagai komponen sumber daya potensial pendidikan sebagai kekuatan bagi terselenggaranya pendidikan. Prinsip kedua menunjukkan pentingnya mewujudkan relevansi dengan kebutuhan masyarakat sebagai manifestasi dari konsep community-based education. Sedangkan prinsip ketiga mengisyaratkan pentingnya kemampuan menciptakan lulusan kompetitif. Ilmu pendidikan berkutat dengan persoalan dan posisi manusia dalam pendidikan secara universal. Pendidikan dapat dilihat dari dimensi antropologis, normatif, aspiratif, dan praktis. Dimensi antropologis beranjak dari asumsi bahwa manusia memiliki potensi. Dimensi normatif mengandung makna bahwa manusia itu memiliki disposisi yang kecenderungan, keinginan, kebutuhan, harapan, dan cita-cita. Banyak orang memasuki bangku pendidikan menjadi alat untuk menggapai sesuatu seperti posisi yang strategis dalam masyarakat, pekerjaan yang layak, hingga mengisi waktu luang. Dimensi praktis mengundang makna bahwa ilmu pendidikan dipraktikkan sebagai aplikasi dari teori yang sudah teruji atau produk nalar akal sehat tingkat tinggi yang dimiliki oleh penggagasnya. Adapun objek atau sasaran administrasi dalam pendidikan yang meliputi tiga bagian. Adapun objek sasaran administrasi dalam pendidikan meliputi tiga bagian, yaitu yang pertama bidang material, yang kedua bidang personil, dan yang ketiga bidang kurikulum. Dalam bidang material ini meliputi pendanaan pendidikan yang di dalamnya terdapat uang pendaftaran siswa baru, uang gedung, uang seragam, dan peralatan sekolah lainnya.
Selain itu, sarana dan prasarana juga termasuk ke dalam bidang material. Yang kedua, dalam bidang personil, di dalamnya berlangsung kegiatan sekolah, yang dimana unsur manusia merupakan unsur terpenting karena melancarkan jalannya pelaksanaan program sekolah. Bidang personalian mencakup perencanaan pegawai, pengadaan pegawai, pembinaan dan pengembangan pegawai, promosi dan mutasi, pemberhentian pegawai. Dan yang ketiga, bidang kurikulum. Bidang kurikulum sangat penting dan sangat berpengaruh dalam kegiatan maju mundurnya pendidikan. Kurikulum bersifat dinamis dan senantiasa dipengaruhi oleh perubahan-perubahan dalam faktor-faktor yang mendasarinya. Administrasi kurikulum dan program pembelajaran mencakup kegiatan, perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian kurikulum nasional. Pada umumnya telah dilakukan oleh Departemen Pendidikan Nasional pada tingkat pusat. Kegiatan pelaksanaan dan pembinaan kurikulum adalah 1. Mempedomani dan merealisasikan apa yang tercantum di dalam kurikulum sekolah. Yang kedua, menyusun dan melaksanakan organisasi kurikulum beserta materi-materi, sumber-sumber, dan metode-metode pelaksanaannya. Yang ketiga, kurikulum merupakan pedoman bagi para guru dalam menjalankan tugasnya. Dalam mempergunakan kurikulum, guru atau pendidik di samping mengikuti apa yang tercantum di dalamnya, guru juga berhak dan berkewajiban memilih dan menambahi materi-materi, sumber-sumber, atau metode-metode pelaksanaan yang lebih sesuai dengan kebutuhan perkembangan masyarakat lingkungan sekolah, dan membuang serta mengurangi apa yang dianggap tidak sesuai dengan kebutuhan dan kemajuan masyarakat dan negara pada umumnya. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kekurangan dalam materi yang saya sampaikan, saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.